Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain about the position of place or thing. Jadi hari ini Miss akan menjelaskan tentang posisi suatu tempat atau benda atau sebuah benda. Nah, maksudnya gimana Miss? Misalnya kalau kita di rumah menyimpan buku, menyimpan baju, menyimpan makanan dan menyimpan sebagainya itu ada di mana? Kan bisa di atas, bisa di bawah, atau di dalam lemari, atau di bawah tempat tidur. Nah, itu yang namanya position of place or thing. Jadi posisi suatu benda yang ada di sekeliling kita. Nah, di sini ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Kind of position of place or things. Nah, di sini ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, di sini mohon maaf ya, Miss ada typo, harusnya T ini maksudnya or. Nah, yang pertama, under di bawah, between di antara, in di dalam, on di atas, above di atas, in front of di depan, behind di belakang. Nah, kalian bisa lihat ya di sini kalau misalnya ada pertanyaan, Miss, on dan above itu kok artinya sama-sama di atas. Nah, yang ini kok artinya sama-sama di atas, Miss. Nah, ini ada perbedaannya. Simak penjelasan dari Miss baik-baik ya. Kalau misalnya di bawah under, kita sudah tahu ya, di bawah itu posisi letak bendanya ada di bawah. Di antara atau between. Nah, kalau di antara ini posisi bendanya itu ada di antara dua benda. Misalnya, Akram menaruh buku di antara tempat pensil dan pulpen, misal seperti itu. Nah, jadi di antara dua benda. Terus in di dalam, ya kalian sudah tahu posisi tempat yang ada di dalam itu seperti apa. In front of di depan. Nah, behind di belakang. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah on dan above. Di sini sama-sama di atas ya. Oke, kita langsung lihat ke contoh ya, biar kalian tahu nih maksudnya posisinya seperti apa aja gitu. Oke, next. Nah, ini ada gambar domba di dalam kardus. Where is the sheep? Kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, the sheep is in the box. Nah, domba berada di dalam kotak. Nah, in ini nih, dia ada di dalam. Nah, untuk cara penulisannya, kalau misal nanti Miss ada soal, Miss kasih soal ke kalian, Miss kasih gambar. Nah, nanti kalian isi nih menggunakan bahasa Inggris. Cara penulisannya adalah yang pertama, kalian tulis the dulu, the-nya, lalu sheep, nama bendanya, dan yang kedua adalah is. Yang selanjutnya yang ketiga adalah is. Ketiga itu is. Nah, setelah is itu baru kalian yang Miss tulis garis miring berwarna hitam ini adalah nama posisi bendanya. Jadi nama bendanya dulu di mana, lalu nama posisi bendanya ada di mana, apakah di atas, di bawah gitu. Nah, baru selanjutnya adalah tempatnya di mana, apakah di dalam kardus atau di dalam lemari atau di dalam kulkas ya ini. Oke, next. Ini adalah ya gambar yang selanjutnya. The next picture is, nah kucing ini ada di mana nih? Kucing ini kan ada di bawah kursi. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? The cat is under the chair. Jadi kucingnya dulu disebutin nama bendanya itu posisinya ada di mana. Terus tempatnya itu di mana? Apakah di bawah, apakah di atas gitu. Baru nama bendanya. Gitu, paham ya? Jadi penulisannya adalah the dulu, the, terus nama benda dan nama posisi bendanya. Jangan lupa ditambahkan is ya, semuanya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next. Nah, ini di sini ada 3 contoh. Ada contoh burung ya. Di sini ada owl. Owl itu burung hantu. Nah, the owl is between the box. Nah, yang ini yang tadi Miss bilang between, di antara dua benda. Oke. Jadi di antara dua benda, Di antara dua benda. Jadi burung hantunya ini di antara apa nih?
di antara kardus kan. Oke, the owl is between the box. Ya, jadi di antara dua kardus atau dua kotak gitu. Oke, next. Nah, yang ini ada perbedaannya. Kalian bisa lihat kan, tadi di kosakata sebelumnya ada on dan ada above, sama-sama di atas ya, sama-sama di atas. Kita perhatikan gambarnya baik-baik. Gambar yang pertama untuk contoh on. Untuk contoh on, diperhatikan baik-baik. Di sini ada the bird is on. The bird is on the box. Jadi burung berada di atas kotak. Ya. Sedangkan yang satunya lagi, the bird is above the box. Nah, burungnya juga ada nih. Hewannya juga ada di atas kotak. Ya kan? Burungnya terbang di atas kotak. Nah, perbedaannya apa antara on dan above? Jadi kalau contoh on itu adalah suatu bendanya itu menempel di benda yang posisinya, ya, jadi bendanya itu menempel. Sedangkan above dia ada jarak, jadi antara benda satu dan benda lainnya itu ada jarak. Nah, seperti bird ini antara kardus dan bird ini, antara bird dan boxnya itu ada jarak kan. Nah, jadi kalau above itu tidak menempel, jadi ada jarak. Itu ciri-cirinya. Jadi supaya diingat, kalau yang on itu menempel, sedangkan yang above tidak menempel, jadi ada jarak kalau above. Misalnya lagi seperti kalian jam, misalnya jam dinding kan biasanya menempelnya di dinding. Nah, di bawahnya jam dinding itu ada apa? Misalnya ada tempat tidur. Jadi bahasa Inggrisnya the clock is on the bed gitu. Jadi jam dinding berada di atas tempat tidur. Jadi ada jarak kan antara jam dinding dan tempat tidur. Coba kalian lihat jam dinding di rumah kalian gitu ya. Contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, next di sini ada in front of and behind. Contohnya the cat is in front of the box. Jadi kalau in front of itu ada di depan. Jadi bendanya itu ada di depan benda lainnya. Contohnya ini, kucing berada di depan box, ada di depan kardus. Jadi dia ada di depan bendanya. Dan kalau misalnya behind itu berada di belakang, ya. Paham ya? Jadi bendanya berada di belakang benda lainnya. Behind. Nah, ini penulisannya masih tetap sama. The cat, terus nama bendanya apa, terus letaknya itu di mana? Apakah di depan, di belakang, atau di atas, atau di bawah, atau di antara, seperti itu. Gampang ya, mudah kan untuk dipahami? Oke, next. Nah, di sini ada 5 soal. Ada 5 soal, nanti kalian kerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis ya, Misalnya nomor 1, where is the bird? Di mana burung itu? Terus next, number 2, where is the bird? Di mana burung itu lagi? Di mana burungnya berada di mana? Terus number 3, where is the cat? Nah, di mana nih? Kucingnya berada di mana? And number 4, where is the ball? Bolanya berada di mana? And where is the ball? Jadi bolanya yang kedua itu berada di mana? Jadi kalian tulis soalnya di buku tulis, lalu seperti biasa di foto, dikerjakan ya langsung menggunakan jawabannya. Jawabannya yang tadi, penulisannya seperti tadi. Misalnya number 1, where is the bird? Misalnya nih, the bird is above the box gitu. The bird is above the box. Misalnya burung berada di atas kotak gitu. Jangan sampai lupa ya antara on dan above. Itu ya, harus bisa dibedakan ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, bisa kalian putar lagi video yang ini ya. Oke, kalau misalnya yang kurang jelas lagi bisa kalian japri. Dan selamat mengerjakan. Good luck. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.